nikah itu nggak sehari dua hari gitu kan. Iya. Harus kenal, harus ada rasa suka. Jadi boleh nggak sih sebetulnya kita itu nolak laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik, jodoh. Kemudian Ustadz Rukiah, ya beberapa tahun, berapa bulan, kemudian dapat jodoh. Pernah nggak? Ada. Ada. Yuk kita bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SSB TV dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di acara bongkar. Kemarin kita bertemu di acara bongkar, membongkar sesuatu ya. Iya. Masalah yang Betul. yang harus kita bongkar gitu kan. Iya, Hari ini yang akan kita bongkar adalah susah jodoh, Ustaz. Masya Allah. Ada yang susah jodoh, katanya sih ada yang cerita pernah menolak laki-laki soleh gitu kan. Iya. Nah, pas kenapa menolak? Karena satu Ustaz katanya, ya namanya nikah itu nggak sehari dua hari gitu kan. Iya. Harus kenal, harus ada rasa suka, harus ada rasa cinta gitu kan. Nggak mungkin ya tiba-tiba ada yang ngelamar, orang baik, riwayatnya baik, katanya keluarganya setelah dilihat orangnya baik, keluarganya soleh, orang ini juga pun soleh. Iya. Tapi kalau kita nikah, kemudian langsung nikah, nggak mungkin gitu. Ini kata si orang ini. Nah, dia itu mengkhawatirkan gitu, ada kekhawatiran pada dirinya Ustadz. Apakah itu karena saya menolak laki-laki yang soleh itu, kemudian saya susah jodoh? Nah, gimana ya Ustadz? Apakah saya harus diruqyah supaya saya nggak susah jodoh lagi gitu? Ustadz. Ya, jadi beliau yang mengajukan pertanyaan, beliau yang menyimpulkan, beliau yang Jadi memang dari judul atau tadi pernyataan Ustaz Antoni ya, mungkin ada 3 hal besar yang bisa kita kelompokkan dari judul ini ya. Yang pertama terkait sulitnya jodoh. Ya, berarti apa saja yang menyebabkan seseorang sulit jodoh, misalnya seperti itu. Yang kedua terkait menolak laki-laki soleh. Nah, ini kan kita bisa berkaca ke dalam kacamata syariat tentunya, bagaimana hukumnya menolak lamaran laki-laki yang soleh. Nah, yang ketiga terkait ruqyah itu sendiri. Jadi ada 3 pembahasan ini gitu. Kalau kita ada bisa lama ini kayaknya. Itu mengalir ya. Jadi namun pembahasan 3 ini juga seperti yang saya sampaikan barusan. Jadi kita mengalir saja. Istilahnya ada keterkaitan nggak antara 3 hal ini? Dari itu sulit jodoh, menolak laki-laki soleh, dan ruqyah itu tadi. Memang benar ya, seperti tadi yang disampaikan di awal, kebanyakan sih seperti itu. Dan artian ada beberapa banyak kasus yang kita hadapin juga asal muasalnya diantaranya seperti itu. Ya tadi akhirnya dia menyimpulkan sendiri gitu. Menyimpulkan ini kan bukan tanpa dasar saya kira, mungkin karena lingkungan atau karena pernyataan-pernyataan yang sudah banyak beredar gitu kan, bahwa akhirnya disimpulkan ketika seseorang menolak laki-laki yang soleh itu tadi ya pasti akan sulit jodoh gitu. Jadi tergantung jodohnya misalkan dan sebagainya. Namun ke awal tadi bahwa sulitnya jodoh itu seperti apa, tentu kalau bicara alasan mengapa seseorang sulit jodoh itu kan pasti banyak sekali alasannya. Ya mungkin bisa terjadi yang paling utama ya tadi yang disampaikan ya karena nggak suka. Ya ini prinsipil ya gitu kan. Nggak bisa dipaksakan, itu kita nggak bisa dipaksakan gitu kan, seperti namanya juga nggak suka mau gimana gitu kan, seperti itu. Iya ya, kita udah nikah, satu nikah juga kan diawali dasari ya karena memang suka sama suka kan. Kalau memang nggak suka ya nggak akan terjadi pernikahan gitu kan. Nah, suka ini juga relatif ya, setiap kita kan pasti punya kesukaan dan istilahnya
punya penilaian tersendiri terhadap seseorang. Ya saya mungkin lebih suka dengan perempuan yang tipe seperti ini misalkan. Ustaz Antoni bisa jadi berbeda. Berbeda gitu. Saya lebih suka dengan ini. Jadi kesukaan seseorang itu ya relatif tergantung dari apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, pikiran dia yang membuat dia menyukai atau tidak menyukai tadi, karakternya itu juga terbentuk dari lingkungan, bisa terbentuk dari pendidikan dia di rumah, itu bisa mempengaruhi. Ada beberapa kasus yang pernah datang gitu kan istilahnya, karena dia sudah memiliki kriteria tersendiri. Iya. Jadi sudah saya akan menikah dengan seseorang yang dia tuh mirip atau sama dengan ayah saya. Gitu. Misalkan kalau kebetulan ayahnya ini ayah yang soleh, yang baik gitu kan. Sehingga siapapun laki-laki yang datang ya dia harus sama seperti ayah saya gitu. Susah kan? Kalau gitu Ustaz. Jadi tadi kan ada yang kebalikannya. Saya nggak mau dapat suami yang seperti ayah saya. Mungkin karena dia melihat ayahnya itu bukan sosok yang baik atau bukan ayah, bukan suami yang jadi panutan dalam keluarga. Akhirnya dia, ya saya nggak mau. Pokoknya jangan seperti karakternya ayah, seperti itu. Ada yang model seperti itu. Nah, jadi ini kembali ke masing-masing ya, karena setiap kita kan punya punya penilaian tersendiri terhadap seseorang gitu kan, suka atau tidaknya. Nah, yang menjadi masalah itu adalah memang ketika apa yang ada di dalam dirinya itu dipaksakan untuk sesuai dengan kriteria. Nah, itu yang akan menjadi masalah itu di situ gitu kan. Ketika memang memaksakan sesuai dengan kriteria kita gitu kan. Padahal sebenarnya konsep jodoh itu ya sama seperti kita sedang bercermin gitu kan. Kita sedang menghadap kamera seperti ini ya. Ya gitu. Ya kan apalagi perempuan ya suka dandan ya, suka bercermin. Jadi ketika kita bercermin, ketika dandan, ketika kita melihat diri kita, melihat wajah kita, kemudian melihat diri kita, itu kita sebenarnya itu melihat jodoh kita di dalam diri kita. Nggak jauh beda lah gitu. Nggak jauh berbeda gitu kan. Allah mah adil gitu kan. Ya kita pengen, saya tuh pengen laki-laki yang soleh gitu kan. Nah, dari cermin ini kita bisa mengaca apakah saya sudah jadi perempuan yang solehah gitu kan. Atau kebalikannya, seorang laki-laki pengen dapat istri yang solehah misalkan. Dia bertanya dalam dirinya apakah saya sudah menjadi laki-laki yang soleh gitu kan. Pengen pasangan yang berbakti sama orang tua misalkan, apakah saya sudah berbakti sama orang tua gitu kan. Jadi aslinya jodoh itu ya cerminan diri kita. Dan nanti ya insya Allah ya Allah akan pertemukan sesuai dengan kepantasan yang ada di dalam diri kita, biar tidak jomblang gitu. Biar tidak jomblang seperti itu. Nah, tapi kita juga tidak bisa menafikan kalau ternyata memang mendapati jodoh yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, tentu ini terjadinya ketika setelah menikah. Nah, ini pertanyaannya itu adalah bahwa kita sudah menyimpulkan buruk terhadap seseorang sebelum menikah. Nah, ini yang banyak terjadi seperti akhirnya datang si fulan ditolak, datang si fulan tolak, nggak sesuai, nggak sudah menyimpulkan sendiri karena tadi mungkin punya kriteria tersendiri gitu kan, atau trauma di masa lalu gitu kan. Saya trauma. Nanti kalau misalkan saya nikah pasti ya namanya laki-laki nggak ada yang benar gitu kan. Laki-laki mah seperti itu gitu kan istilahnya nggak bisa dipegang kata-katanya. Misalkan laki-laki mah ya hampir semua laki-laki itu suka berbohong, semua laki-laki itu ingkar janji bla bla dan lain sebagainya. Gombal dan lain ya seperti itu. Nah itu kalau sebelum menikah, sebelum menikah yang harus kita munculkan itu adalah berbaik sangka.
sangka. Ya, berbaik sangka, positif thinking ya terhadap siapapun yang datang. Nah, nanti ketika setelah menikah dan memang fakta realitanya semuanya seperti ini. Iya. Ketika menikah, semuanya pasti merasakan bahwa ternyata pasangan kita itu ya nggak sesuai dengan yang kita inginkan atau nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Gitu. Iya. Semua seperti itu kan. Kita merasa kayak kita sudah nih. Oh, ternyata suami kayak gini ya. Oh, ternyata istri saya kayak gini ya. Gitu kan. Ya itu memang kalau tadi di awal kita bercermin bahwa jodoh kita itu ya kita sendiri gitu kan. Nah, selanjutnya setelah menikah juga kita merasakan sebenarnya justru pasangan kita itu adalah pelengkap dalam kehidupan kita. Saling menutupi. Saling melengkapi. Hunna libasul lakum gitu. Jadi apa pelindung gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi itulah menjadikan bahwa memang tidak ada manusia yang sempurna gitu kan. Nah, kita punya kekurangan, kita punya kelebihan, maka pasangan kita inilah yang menutupi kekurangan kita gitu kan, yang memiliki kelebihan yang tidak kita miliki gitu kan. Nah, jadi sangat relevan dan memang fakta realita seperti itu pasti akan berbeda gitu dan itu saling melengkapi. Yang biasanya laki-lakinya misalkan boros, ternyata istrinya yang hemat. Gitu kan. Istrinya yang boros, laki-lakinya yang hemat. Ya bisa seperti itu karena saling melengkapi itu tadi. Jadi ketika sebelum menikah, frame-nya, fondasinya atau bingkainya itu adalah harus selalu berbaik sangka kepada Allah. Nah, bagaimana kriteria memilih pasangan? Kan sudah kan kita harus memilih pasangan itu dari 4 hal kan istilahnya apa dari wajahnya kan, dari status sosialnya, keturunannya kan istilahnya, bobot, bibit, apa tadi, atau dari hartanya misalkan kekayaannya. Tapi yang keempat yang paling utama itu adalah dari agamanya, dinnya, gitu kan itu. Nah, jadi ngelihatnya bukan dari yang 3 awal pertama tadi, tapi ngelihat dari agamanya ini tadi. Nah, kebanyakan biasa seseorang sulit mendapat jodoh karena dia kan sudah memiliki kriteria sendiri tadi itu ya. Jadi istilahnya apa tuh? Terlalu tinggi apa? Terlalu tinggi keinginannya gitu. Standarnya standar jodohnya. Standar jodohnya tuh tinggi gitu kan seperti itu. Harus sempurna lah gitu kan seperti itu, standarnya tinggi. Ya itu nggak akan nemu kalau seperti itu gitu. Kalau ada yang gitu ya mungkin diambil sama Ustadz kali ya. Iya betul karena memang nggak ada seseorang yang sempurna tuh nggak ada gitu kan. Ya, jadi mulai untuk menyederhanakan standarnya itu tadi. Minimalnya seperti tadi di awal saya sampaikan, ya minimal dia secara agama baik, secara akhlaknya baik gitu kan, rajin sholat lah minimal, sama sholat dulu, karena sholat ini yang memang fondasi ya, sholat. Ya kalau misalkan sholatnya baik, insya Allah walaupun tanda kutip ya mungkin perilakunya kurang baik, insya Allah bisa terarahkan dengan sholat yang dia lakukan gitu kan. Nah yang kedua pastikan dia insya Allah berbakti sama kedua orang tuanya. Ya maksudnya berbakti, dia baiklah sama orang tua gitu kan. Nah ini ya walaupun 2 kriteria ini juga kalau dicari ya agak sulit juga. Susah. Tapi ada gitu. Ya minimal kita tidak istilahnya memang ini pondasinya gitu kan. Apa tujuan menikah coba? Menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, barokah dunia masuk surga. Apa doa pernikahannya? Barakallahu kan lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Keberkahan gitu kan. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu kan tenang gitu kan. Ya, tenang ketika di rumah tuh ya tenang gitu kan seperti itu. Mawaddah ini yang kasih sayang gitu kan. Makanya kalau di hadis yang lain disebutkan ya kita menikah itu dengan pasangan yang punya potensi untuk memiliki banyak keturunan. Al-walud wadud gitu kan. Wadudnya itu adalah kasih sayang, lembut gitu kan.
Nah, pas kemarin ada acara mabit dengan Ustadz Abdul Aziz, beliau membahas ini nih, pernyataan wadud ini. Hmm. Wadud itu ya memang kasih sayang gitu kan. Iya, iya. Ya, apa istilahnya pasangan kita itu tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan kita, yang jelas dia tuh memang memiliki rasa kasih sayang gitu kan, sayang ke kita gitu. Masya Allah gitu. Iya, Insya Allah. Ada nih, yaitu mau kita apa secara penghasilan mungkin kurang, misalkan berada dan sebagainya, nggak sempurna tadi karena nggak ada itu, tapi tetap ya, dia memiliki rasa kasih sayang gitu kan. Nah itu yang harus dicari. Iya, betul. Nah, Ustaz, jadi boleh nggak sih sebetulnya kita itu nolak laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik gitu kan? Pada dasarnya tadi, kalau namanya nikah nggak sehari 2 hari. Kalau kita nggak Iya. suka, boleh nggak kita tolak? Gitu kan? Iya, iya, iya. Maka tadi kan ini pembahasan yang kedua ya. Ya memang ada ya saya searching juga cari referensi, ternyata memang pernah terjadi di zaman Rasulullah juga, bahkan Rasulullah sendiri seperti apa ya, tanda kutip mungkin menolak gitu kan, lamaran dari orang yang soleh, orang yang paling baik pada saat itu gitu kan, yaitu Abu Bakar dan Umar gitu kan. Iya. Abu Bakar Melamar agar menikah dengan Fatimah. Umar juga sama seperti itu. Ya, alasan saat itu ya memang catatannya itu adalah ketika menolaknya itu ada alasan syar'inya, gitu kan. Karena memang kondisinya Aisyah masih sangat kecil saat itu, gitu kan. Oh, teman-teman boleh, jangan khawatir. Tapi dengan alasan syar'i ya. Oh, alasan, ada alasan. Ada alasan syar'inya, Oh, gitu. jadi bukan asal-asalan menolak juga, gitu kan. Karena di hadis yang lain disebutkan kalau memang ada laki-laki yang memiliki agama yang bagus, akhlak yang bagus, kemudian ditolak, maka akan terjadi fitnah. Nah ini mungkin kalimat fitnah ini yang akhirnya disimpulkan, oh akhirnya jodohnya jadi sulit, misalkan seperti itu, gitu kan. Jadi ketika menolak pun kita ada alasannya, gitu kan, alasan yang memang dibenarkan oleh syariat, gitu kan. Nah, yang tadi nyambung ke awal juga, selain tadi apa sulit jodohnya karena apa? Karena targetnya apa tadi namanya kriteria Kriteria apa? terlalu tinggi, standarnya terlalu tinggi. Ada juga yang memang menikah itu belum menjadi prioritas dalam dirinya. Sampai kapan? Nah itu mungkin karena cari karir dulu. Biasanya kebanyakan seperti itu. Ya. Karir mah bisa ia dapat gitu kan, tapi kan usia terus bertambah. Iya. Seperti itu. Apalagi udah 40 tahun. Iya. Gitu. Karir mah ya gitu, kalau ngurusin pekerjaan mah nggak akan selesai juga. Gitu kan itu. Di pernyataan yang lain kita dilarang gitu kan, nggak boleh menjomblo gitu kan. Kalau bisa menikah, bahkan ada celutukan ya nikah itu kan setengah agama. Gitu kan. Ya, berarti kalau belum nikah agamanya baru setengah. Tapi apa kita nggak bisa menghukumi secara generalisir juga, karena dilihat para ulama juga banyak yang sampai meninggalnya pun istilahnya belum menikah gitu kan. Ada ulama Ustaz? Ada beberapa imam besar, tapi kan alasan syar'inya itu tadi gitu kan. Punya alasan. Karena muyulnya itu memang ke menulis, menuntut ilmu dan sebagainya. Ya kalau kita muyulnya ke pekerjaan sampai nggak nikah itu gimana nyari dunia gitu kan.